Farhad Abbas itu cengeng, dikit-dikit ngadu, pengacara anak mami, saya bilang gitu kan. Tetapi kan hukum di Indonesia ini kan tahu sendiri, kalau udah diputuskan kita mau ngomong apa. Masalah ini kan duit diambil, kerjaan enggak. Masalah ini kan duit diambil, kerjaan enggak. Malam-malam datang 30 miliar satu kotak, Bang. Firdaus, tolonglah terima. Yang maju anggota saya yang haus duit, diambillah duit itu dikasih 10 miliar. Nggak tahu jebakan, nyemplung dia, Bang, sekian tahun. Saya itu diberi kuasa oleh Mr. Sanjay melalui law firm Raidin Anom and Partner, RAP ya. Pertama, kasus ini bergulir ditangani oleh Raidin Anom and Partner karena mungkin lawannya agak berat ya, Bunda Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Akhirnya rekan Raidin Anom menghubungi saya meminta bantuan lah agar saya masuk dalam kuasa. Saya bilang oke, saya ikutin. Saya kirim kartu advokat dan berita acara sumpah, lalu dibuatkanlah kuasa yang di dalamnya ada beberapa orang termasuk saya. Tetapi di dalam kesepakatan saya seorang advokat yang akan melakukan counter media ya pada saat Farhad Abbas dan Elsa Sharif serta Vidi Galinso Sharif akan berbicara tentang sanggahan-sanggahan mereka atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak kami sebagai kuasa hukum dari Mr. Sanjay. Nah, akhirnya karena saya sudah melayangkan surat somasi dan surat somasi secara tertulis dan lisan, nah surat somasi lisan saya ini, surat somasi elektronik saya ini tidak diterima oleh Farhad Abbas. Lalu saya dilaporkan oleh Bunda Elsa Sharif dan saudara Farhad Abbas ya ke Polres Jakarta Selatan oleh Farhad Abbas dan ke Polres Jakarta Utara oleh Bunda Profesor Dr. Elsa Sharif. Karena mereka sudah menabuh genderang perang, akhirnya saya bilang oke, saya mensomasi Anda itu maksudnya biar kita nih konfrontir gitu, duduk bersama-sama, mana sih hak dan kewajiban kan gitu. Tetapi bukannya mereka beritikat baik, malah menabuh genderang perang kan gitu. Akhirnya saya datang ke Polda Metro Jaya, saya laporkanlah Bunda Elsa Sharif dengan dugaan pelanggaran pidana yang termaktub dalam pasal 372 dan 378, penggelapan dan penipuan. Dan saya juga berbicara bahwa predikat crime ini, bila predikat crime ini muncul, maka saya akan naikkan lagi TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Saya nggak main-main, saya bilang gitu. Lebih baik Anda ini datang dengan itikat baik, duduk bersama-sama. Buat apa sih kita ngedepankan egosentris kan gitu. Saya bilang ini kan saya menjalani hak dan kewajiban daripada kami ya dan klien gitu. Karena ada ikatan kuasa ya, ada hak substitusi yang mengikat kami sehingga ada ajas simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara saya dengan klien. Jadi saya sudah berbicara kepada saudara Farhad, namun saudara Farhad ini beberapa kali juga ngeles ya. Terakhir tadi siang juga saya sudah telepon dia, gue temu aja. Saya bilang begitu, kalau memang nggak benar ya memang nggak benar. Oke, kita duduk bersama-sama, cari solusinya. Kan dia bilang kan klien saya kan nggak benar dan lain-lain. Oke, saya bisa katakan klien saya nggak benar, tapi ayo duduk. Gimana nggak benernya gitu ya? Iya, gimana gitu, ayo bilang gitu. Gue akan dukung lu kalau memang klien gue nggak benar, saya bilang gitu. Saya bicara begitu sama Farhad Abbas, ayo kita duduk bareng, duduk cari solusinya. Gitu loh. Tetapi kalau lu diserang sama UMKM-nya nggak benar. Karena UMKM itu sudah ada putusan pengadilan terhadap laporan mereka kepada klien kami, Sanjay. Putusan pengadilan mengatakan bahwa Sanjay bukan pelaku yang dituduhkan penipuan dan penggelapan uang mereka, gitu. Namun di sini juga ada kisi-kisi negatif, ada kisi-kisi positif juga yang memang harus kita ungkap bersama sebenarnya gitu loh. Karena ini kasus udah ngeblunder ya, dan saya juga bingung hakim itu bisa memutuskan saudara Sanjay tidak melakukan kejahatan dari mana gitu kan. Padahal korbannya sudah banyak, uangnya ini hampir tel katanya. Dengan kabar ini ratusan miliar gitu loh.
yang dikelola oleh Sanjay, uang daripada para korban Mimiles ini gitu. Sementara putusan pengadilan Surabaya mengatakan bahwa uang ratusan miliar yang diambil oleh Sanjay ini melalui programnya, program periklanan Mimiles, itu dinyatakan uang sah dan tidak bersalah. Gitu loh. Kan akhirnya kan kesempatan para investor ya atau donatur yang melakukan kegiatan periklanan di Mimiles, akhirnya kesempatannya tertutup dengan adanya putusan pengadilan ini. Karena uang itu dianggap sah. Kalau dianggap sah, nggak ada masalah. Lu siapa sendiri investasi di periklanan ini nggak ada, kata hakim kan ini nggak ada kesalahan, Mr. Sanjay. Artinya uang yang sekian triliun atau sekian ratus miliar itu ya punya Mr. Sanjay kan gitu. Kalau secara hukum, tetapi kan secara hukum sosial, masyarakat ini kan nggak puas, gitu loh. Entah bagaimana permainannya Mr. Sanjay pada saat itu dengan pengacaranya, saya nggak tahu. Sehingga memutuskan bahwa Mr. Sanjay tidak bersalah dan uang itu milik Mr. Sanjay, kan enak banget gitu. Seorang warga negara asing datang ke sini, bikin program model komputer doang ya kan, dapat duit ratusan miliar. Setelah itu diputus oleh hakim nggak bersalah. Lah uangnya uang donatur yang pada ribut-ribut di jalan ini gimana nasibnya kan gitu. Tetapi itu saya bicara normatif ya. Saya bicara nih, ini harus cari solusi yang terbaik ini karena korbannya banyak nggak sedikit. Tuh, tetapi di sini uang yang diambil oleh Bunda Elsa Sharif dengan terlepas daripada laporan saya 37-38 dengan mufakatan jahat dengan Farhad Abbas, ya dugaan permukaan jahat ya dengan Farhad Abbas dan Fidi Galison Sharif, itu nggak seberapa persennya dari uang yang didapat oleh Mr. Sanjay dari rakyat Indonesia gitu loh. Jadi pada saat Mr. Sanjay ditahan oleh polisi atas laporan para pelapor, ditahan beberapa bulan di Polres Jawa Timur, itu Elsa Sharif ditunjuk sebagai pengacara dengan Fidi Galison Sharif. Lalu mereka dijanjikan dibayar 3-9 miliar. Ya, uang itu sudah ditunaikan oleh mereka, oleh Sanjay dan Tara Sanjani apa segala itu istrinya. Namun ketika Sanjay di dalam penjara, Tara Canjani ini istrinya si Mr. Sanjay ditakut-takuti oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif katanya. Nggak ditakut-takuti. Kalau lo nggak nyerahin ke gue nih uang, lo bisa disita, lo dituduh pencucian uang. Makanya laki lo nih takutnya jadi tersangka. Cepat serahkan, ditransferlah ke rekeningnya Bunda Elsa Sharif dan Fidi Galison Sharif. Kalau untuk Farhad versinya saja katanya menerima puluhan miliar cash. Makanya buktinya nggak begitu kuat. Gitu loh, kalau versi saya ya, tapi kalau versi Sanjay katanya ada bukti mereka. Ya udah, saya bilang tadi sini sebenarnya yang murni korban itu adalah masyarakat kecil yang datang kemarin. Yang datang sebagian kecil tuh ya? Ya itu ratusan ribuan katanya. Sebenarnya yang korban murni itu mereka. Tetapi kan hukum di Indonesia ini kan tahu sendiri, kalau udah diputuskan kita mau ngomong apa? Mau neken orang asing juga bingung. Kan dugaan permufakatan jahat ini kan apa yang diceritakan oleh klien saya Mr. Sanjay, bahwa dia sewaktu di dalam Farhad Abbas Elsa Sharif ini minta duit terus, minta lagi 3M untuk urus ini, pra peradilan butuh duit lagi sekian miliar, ditransfer terus sama istrinya. Ternyata pra peradilan gak diurus gitu loh. Sebelum pra peradilan dilakukan, uang itu minta terus sampai terakhir puluhan miliar minta digeser ke rekening Elsa Sharif dan Fidi Galison Sharif gitu. Setelah digeser, ditinggalkan begitu aja tuh klien di dalam penjara, termasuk istrinya, sampai istrinya sakit pikiran. Loh kok di pra peradilan kami nggak diurus? Akhirnya diurus oleh pengacara baru, gitu loh. Mereka memutus kontrak dengan Elsa Sharif, meminta kembali uangnya. Tapi sama Elsa Sharif berdalih bahwa ini uang jasa kami. Nah kata Mr. Sanjay, jasa apa yang segitu besarnya? Kalian nggak kerja kok minta jasa besar. Apa yang kamu berjasa pada saya? Kan gitu kata Mr. Sanjay. Kamu ngurusin pra peradilan aja enggak, kamu minta sekian miliar saya kasih, minta sekian miliar lagi tambah saya kasih, minta digeser pun uang ke rekening kamu aja saya lakukan. Tapi jasa apa yang kamu ini kan? Makanya ada tanda tangan kata Farhad Abbas, tanda tangan menyepakati bahwa itu jasa hukum. Ya kita buka. Apakah tanda tangan pernyataan itu dilakukan secara beritikat baik atau di bawah tipu muslihat? Kan ada pasal 1320 KUH Perdata. Kalau perjanjian itu dilakukan dengan tidak itikat baik, maka gugur perjanjian itu dengan Farhad Abbas.
dan Elsa Syarif kan gitu. Perjanjian ini akan menimbulkan kontradiktum antara Farhad Abbas dengan Mr. Sanjay. Kalau ini tidak dirunut dengan profesional di pengadilan. Yang ada ini kata Farhad Abbas, ini bahwa ini benar, ada pernyataan Sanjay ini bahwa ini kata Sanjay, enggak ah, gue juga punya bukti. Buktinya 40 sekian miliar duit gue sama lu kan gitu. Artinya ini yang diperjelas di pengadilan pidana nanti kalau kasus ini naik. Hanya saja beberapa kali dipanggil oleh Polda, klien kami Mr. Sanjay ini masih di Singapura. Dia nggak bisa ke sini gitu loh. Dan semua kegiatan di Indonesia saya ngurus. Kalau ada kesepakatannya, selama ada kesepakatannya sesuai dengan makna pasal 21 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, itu sah-sah saja mau berapapun. Saya juga pernah dibayar pakai tanah harganya 1 triliun lebih. Oh ya? Ada, tanahnya masih ada sampai sekarang. 1 triliun saya dibayar cash gitu loh, di luar uang gitu oleh klien saya. Jadi urusan masalah pembayaran puluhan miliar itu saya rasa wajar kalau ada perjanjian. Hanya saja mereka nggak ngerjain gitu loh, nggak ngerjain urusan yang telah diamanahkan oleh Mr. Sanjay kepada Elsa Syarif. Itu aja sih. Duitnya udah digeser, kerjain lah gitu loh. Walaupun duitnya lu makan, orang puas lah. Apapun dalih lu bodo amat, yang penting orang lu kerjain sampai selesai kan gitu. Masalah ini kan duit diambil, kerja enggak. Di dalam berita acara pemeriksaan, saya sebagai pelapor ya yang ditugaskan oleh Sanjay, ya saya bicara, saya jelaskan semuanya. Saya ulas semuanya gitu. Makanya saya berbicara kemarin itu dengan penyidik Polda Metro Jaya, saya bilang kan diperiksa di Polda Metro Jaya. Saya melapor di Polda Metro Jaya dan saya meminta untuk diperiksa di Polda Metro Jaya gitu. Itu kata penyidiknya, ya udah, sekarang tinggal nunggu Mr. Sanjay, istrinya selesai, sakitnya sudah sembuh, dia datang periksa, Farhad Abbas dipanggil dengan Elsa Syarif serta video Elsa Syarif. Tinggal nunggu itu aja. Mr. Sanjay selesai dari urusannya di Singapura, istrinya sudah sembuh. Kan istrinya ini kan kalau ngeliat berita-berita tentang suaminya drop langsung gitu. Jadi kalau ngeliat cerita di TV misalnya, Mr. Sanjay itu paling takut di wawancara TV. Kenapa? Kalau dia masuk ke TV ya istrinya langsung drop, padahal Mr. Sanjay dalam posisi benar. Makanya itu yang dihindari Mr. Sanjay, gimana cara dia diperiksa tapi tidak booming gitu. Kalau bicara hukum sosial, yang paling dirugikan adalah para konstituen. Bukan investor, konstituen atau pengikut daripada Mimiles tadi. Tapi kalau bicara normatif, hukum positif yang ada di Indonesia, ya yang dirugikan ya Mr. Sanjay. Gitu loh. Karena Mr. Sanjay udah dianggap oleh negara itu uangnya Mr. Sanjay, yang haknya Mr. Sanjay atas ide dan kreativitasnya diputuskan oleh pengadilan itu benar sah. Milik Sanjay dibawa kabur oleh Elsa Syarif sebagian, 0, sekian persennya kan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Bunda Elsa Syarif tuh ketemulah dengan saya sebagai pengacaranya Sanjay. Duduk bareng, bicara dari hati ke hati, kita bicara masalah hukum yang sedang berjalan di Indonesia ini, hukum positif. Jangan bicara katanya hukum sosial dan menurut ini enggak, jangan begitu. Kita bicara masalah hukum yang sedang berjalan, rule of law yang sedang saya laporkan. Coba duduk, bagaimana penyelesaiannya? Kalau memang Mr. Sanjay bilang, udah uang yang sekian puluh miliar itu udah gue kasihin, lu Firdaus atur bagi-bagiin kepada orang-orang yang minta uang itu. Saya rasa clear kok. Tapi kan dari kedua-duanya ini sama-sama keras. Sanjay nggak mau ngasih ke UMKM karena ada putusan pengadilan. Uangnya bersih? Iya, dia mau terima bersih, ya kan? Nah Elsa Syarif juga nggak mau ngasih karena dia udah kerja kan gitu. Beberapa kali gue ngubungin Elsa Syarif, saya ngubungin Elsa Syarif. Itu kan udah saya katakan, bukan Elsa Syarif ya, Farhad Abbas. Waktu pertama kali saya somasi dan lain-lain, termasuk terakhir tadi juga saya bilang duduk aja bareng. Apa memang lu harus jual aset lu satu buat bayar, apa lu mau dicicil, mau di apa, kan kita ngomong, kan ada omongan. Biar nanti kalau nggak sanggup pun ngomong aja. Ya kalau nggak sanggup pun ya udah kita duduk bersama-sama. Bagaimana nasib Mr. Sanjay, bagaimana nasib gua sebagai pengacara, bagaimana nasib lu sebagai terlapor kan gitu. Jadi kita duduk, intinya tuh islah atau konsolidasi. Kalau ini nggak dilakukan kan sampai kapanpun nggak selesai Pak. Sementara proses hukumnya berjalan terus. Saya udah berkali-kali bilang sama Farhad Abbas justru nggak terima itu karena sering saya bilang itu pengacara tukang ngadu, cengeng gitu kan. Pengacara anak mami kan gitu, saya selalu bicara begitu.
Fuad Abbas itu cengeng, dikit-dikit ngadu, pengacara anak mami, saya bilang gitu kan. Mungkin makanya dia kesel, saya dikatain koboi cengeng. Pengacara cengeng, saya bilang ya udah, silakan aja kalau kamu mau ngomong apa terserah. Yang penting saya menjalankan tugas saya sebagai kuasa. Saya ini kan menjiwai udah belasan tahun saya menjiwai sebagai paralegal dan advokat. Artinya bahwa ada gium officium nobile, ya, bahwa pengacara itu adalah jabatan terhormat ya di hadapan negara ya dan di hadapan masyarakat. Itu yang saya junjung tinggi. Ketika kita menerima amanah dari klien, disuruh nyerang ya ketika itu ya saya mencari gimana titik serangnya. Karena hukum ini kan ilmu yang nggak pasti. Hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tapi kita dituntut untuk memastikan hal yang nggak pasti, gitu loh. Dan kita disuruh mencari dan menggali di mana titik kebenaran dan kemenangan yang bisa kita ambil dari segala tuduhan yang dilakukan oleh musuh kita, agar klien kita selamat kan gitu. Makanya saya kan kalau nanganin perkara kan frontal. Kadang nyebelin loh, Bang. Hah? Kadang bukan nyebelin lagi. Nggak, bagi orang yang ngelihat saya kayak songong kan gitu. Tetapi saya bagi klien saya puas mereka gitu. Jadi ada beberapa kasus juga yang mereka kasih ke saya, ya. Tapi saya kadang-kadang dengan klien yang nggak komit juga saya serang lagi mereka gitu. Mereka kitanya bayar saya misalnya, bang, saya kasih operasional sekian M. Baru dia kasih 1 M, ternyata sisanya nggak dikasih. Saya serang balik dia, oh bajingan kamu, dia bilang. Saya udah mati-matian nyerang ini gitu kan. Saya ditembak pernah di tol. Ditembak di tol pernah. Di jalan tol ditembak pernah. Terus hampir dibacok pun pernah. Gitu loh. Waktu saya nangani persengketa lahan, mereka udah ngeluarin pisau semua, dipikirnya saya takut. Saya masuk ke dalam lahan itu mereka kabur juga gitu. Dan saya juga pernah masuk dalam lahan, di satu lahan ada milik petinggi di bangsa ini yang dijaga oleh 250 orang. Saya masuk sendiri, datang aja. Itu pedang udah siap-siap semua, pistol udah siap. Saya datang aja, assalamualaikum. Saya mau ketemu pimpinannya, masuk ke dalam, saya dikurung 2 jam. Sampai mereka bilang, gue baru ini ngelihat orang sesableng lu katanya. Kita udah segini sangar-sangarnya lu masih. Kenapa bang? Abang saudara saya semua. Jadi kalau saya dibayar oleh klien saya nggak ada urusan tuh. Tetapi saya juga tidak songong di depan lawan-lawan saya. Tetap saya kulon won, sopan. Asal kita sopan, mereka juga manusia kok. Sesangar-sangar apapun orang lapangan, mereka manusia. Kan saya bilang, kebenaran ada di setiap sudut kesalahan. Asal lawyer itu bisa mencari, karena hukum itu ilmu yang tidak pasti. Tetapi kesalahan yang paling besar, kita mengkhianati orang yang bayar kita. Paham nggak? Paham. Karena pengacara nggak ada gajinya. Nah, uang makan saya dari mereka yang membayar saya. Maka ketika mereka membayar saya pernah dibayar ya oleh orang. Orang ini hanya punya duit segitu-gitunya. Tapi lawannya gajah, bang. Segajah-gajahnya, bahkan itu semua dipegang sama dia. Gitu loh. Sampai ini mentok. Tapi saya lawan mereka. Sampai saya diancam mau dibunuh. Buktinya saya menang, akhirnya damai kami. Klien saya dikasih sekian puluh miliar. Gitu loh. Saya juga dapat sekian M. Saya pernah dapat satu kasus, bang. Kasus gede banget, lawannya gajah, bang. Di daerah Banten. Malam-malam datang 30 miliar satu kotak, bang. Firdaus, tolonglah terima. Saya bilang, terimalah. Di belakangnya itu gede, orang petinggi semua, bang. Ngelihat duit segitu, bang. Anak buah saya, bawahan saya ini, bisikin saya, udah bang, terima aja. Oh enggak, kalau kamu mau terima silakan. Saya enggak, saya mundur aja dari kasus ini. Saya tahu nih kasus saya nggak bakal bisa tabrak. Karena menyangkut orang-orang besar di belakangnya kan gitu. Akhirnya saya mundur di kasus itu. Yang maju anggota saya yang haus duit. Diambillah duit itu dikasih 10 miliar. Nggak tahu jebakan, nyemplung dia bang sekian tahun. Salah satu kasus yang diangkat atas janji Pak Prabowo. Ya, jadi Pak Prabowo ini kan orang nggak macem-macem. Dia kalau berbicara, gua kejar lu, dia kejar bener. Tapi orangnya tetap senyum. Jadi senyumnya Pak Prabowo ini membawa duka bagi para orang-orang jahat di Indonesia gitu loh. Jadi hati-hati dengan senyum Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo senyum, jangan lu anggap sepele. Dia senyum akan membawa duka bagi lu orang jahat. Makanya ketika Pak Prabowo bilang, saya kejar walaupun kalian anggota Gerindra. Saya kejar Anda.
Nah, komitmen ini itu sudah dituangkan di dalam satu peraturan yang kemarin Pak Prabowo ikuti di Pusdika apa? Di Magelang kemarin dengan menteri-menterinya. Ya mungkin menteri-menterinya yang berbuat jahat sebelum itu juga sekarang lagi begini. Lagi menggap-menggap juga gitu. Wah, jangan-jangan target berikutnya gue nih kan gitu. Yang cuci uang, yang dituduh korupsi A, korupsi B, itu siap-siap aja. Karena saya tahu persis tuh Pak Prabowo itu orangnya benar-benar prinsip banget. Banyak banget bang, sampai sekarang aja orang yang kesel sama saya pakai akun fake kok. Setiap saya tayang di media sosial pasti ada aja yang, weh lu antar pasir, lu kapan nih? Nggak pernah sakit hati bang? Enggak, saya enggak. Karena saya nggak merasa jadi itu, jadi apa yang mereka tuduhkan. Gitu loh. Saya bukan tukang penggali pasir. Saya bukan tukang angkut bata, angkut semen, bukan. Saya pengacara handal. Hotman Paris saya lawan, kan gitu. Jadi saya nggak peduli orang omongan itu gitu. Untuk Ibu Elsa Sarip dan Mas Vidi Galinso Sarip ya, serta saudara rekan Farhad Abbas, ya cobalah kita duduk bareng. Beberapa kali saya undang, tapi saya belum pernah hubungan dengan Bu Elsa. Saya hanya melalui Farhad Abbas dan orang-orangnya gitu. Coba duduk kita bareng, kita cari solusi. Nggak ada masalah itu yang nggak bisa diselesaikan. Cari solusi seperti apa? Ada kok penyelesaiannya. Saya tahu kuncinya. Intinya Bunda Elsa Sarip mau duduk bersama saya kasih kuncinya. Jadi clear and clean semuanya gitu. Ada kok gitu. Karena biar gimana pun mereka juga kan punya nama baik. Kasihan kalau seandainya sampai dioyak-oyak oleh orang-orang yang seperti ini kan juga citra pengacara bagaimana kedepannya. Saya juga menjaga itu kan, menjaga harga diri rekan-rekan saya. Karena Bunda Elsa Sarip kan profesor, Farhad Abbas seorang dokter, pengacara yang udah dikenal, berkarir selama puluhan tahun kan gitu. Sayang aja kalau namanya sampai jeblak hanya gara-gara UMKM yang memang ini gitu. Makanya penyelesaiannya ada kok sama saya, ada.